Bab 12. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat Allah? Paragraf 1 dan 2. Sebutkan beberapa sahabat Yehuwa. Orang seperti apa yang ingin kita jadikan sahabat? Kita pasti ingin bersahabat dengan orang yang kita senangi, yang cocok dengan kita, dan yang punya kepribadian serta sifat-sifat yang bagus. Allah Yehuwa memilih beberapa manusia untuk menjadi sahabatnya. Salah satunya adalah Abraham. Yehuwa juga senang kepada Daud. Dalam Kisah 13 ayat 22, dia berkata bahwa Daud adalah orang yang menyenangkan hatinya. Selain itu, Nabi Daniel adalah orang yang sangat disayangi Yehuwa. Daniel 9 ayat 23. Paragraf 3. Pertanyaan. Mengapa Yehuwa mau bersahabat dengan Abraham, Daud, dan Daniel? Bagaimana Abraham, Daud, dan Daniel bisa menjadi sahabat Yehuwa? Di Kejadian 22 ayat 18, Yehuwa berkata kepada Abraham, "Kamu sudah mendengarkan kata-kataku." Yehuwa mau bersahabat dengan orang-orang yang rela melakukan apa yang dia minta. Bahkan, sebuah bangsa bisa menjadi sahabat Yehuwa. Yehuwa berkata kepada bangsa Israel di Yeremia 7 ayat 23, "Taati kata-kataku, dan aku akan menjadi Allah kalian, dan kalian akan menjadi umatku." Jadi, kalau kita benar-benar ingin menjadi sahabat Yehuwa, kita juga perlu menaatinya. Yehuwa melindungi sahabatnya. Paragraf 4 dan 5. Pertanyaan. Apa yang Yehuwa lakukan bagi semua sahabatnya? Dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9, Alkitab berkata bahwa Yehuwa mencari kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya demi orang-orang yang sepenuh hati terhadap dia. Di Mazmur 32 ayat 8, Yehuwa berjanji kepada semua sahabatnya, "Aku akan membuatmu mengerti dan menunjukkan kemana kamu harus berjalan. Aku akan menasihatimu dengan mataku tertuju kepadamu." Ada seorang musuh yang tidak ingin kita bersahabat dengan Allah. Tapi, Yehuwa ingin melindungi kita. Mazmur 55 ayat 22 mengatakan, "Lemparkan bebanmu kepada Yehuwa, dan dia akan mendukungmu. Orang benar tidak akan pernah dia biarkan jatuh." Sebagai sahabat Yehuwa, kita melayaninya dengan sepenuh hati. Kita setia kepadanya meski menghadapi keadaan yang sulit. Dan kita punya keyakinan yang sama seperti sang pemazmur. Dia menulis tentang Yehuwa, "Aku tidak akan pernah goyah, karena dia ada di sebelah kananku." Mazmur 16 ayat 8. Apa yang setan lakukan agar kita tidak bersahabat dengan Allah? Tuduhan setan. Paragraf 6. Pertanyaan. Apa yang setan tuduhkan kepada manusia? Di bab 11, kita belajar bahwa setan menantang Yehuwa dan menuduhnya sebagai pembohong. Setan menyatakan bahwa Yehuwa tidak adil karena tidak mengizinkan Adam dan Hawa memutuskan sendiri mana yang benar dan yang salah. Di Alkitab, buku Ayub memberitahu kita bahwa setan juga menuduh manusia yang ingin menjadi sahabat Allah. Setan menyatakan bahwa mereka melayani Allah karena ada sesuatu yang mereka inginkan dari Allah, bukan karena mereka menyayangi Allah. Setan bahkan menyatakan bahwa dia bisa membuat siapapun menjadi musuh Allah. Mari kita bahas apa yang bisa kita pelajari dari Ayub dan bagaimana Yehuwa melindunginya. Paragraf 7 dan 8. Pertanyaan A. Siapakah Ayub? Pertanyaan B. Apa yang setan katakan tentang Ayub? Siapakah Ayub? Dia adalah orang baik yang hidup sekitar 3.600 tahun yang lalu. Yehuwa berkata bahwa pada waktu itu tidak ada orang lain yang seperti Ayub di bumi. Ayub sangat menghormati Allah dan membenci apa yang buruk. Jelaslah,
Ayub adalah sahabat Yehua. Setan menyatakan bahwa Ayub melayani Allah karena ada niat tersembunyi. Setan berkata kepada Yehua, "Bukankah selama ini engkau melindungi dia, keluarganya, dan semua miliknya? Pekerjaannya juga engkau berkati, dan ternaknya terus bertambah. Sekarang, coba ulurkan tanganmu dan ambil semua yang dia miliki. Dia pasti mengutuki engkau di depan mukamu." Ayub 1 ayat 10 dan 11. Paragraf 9. Pertanyaan. Yehua mengizinkan setan untuk melakukan apa? Setan menuduh bahwa Ayub melayani Yehua karena menginginkan sesuatu dari Allah. Setan juga menyatakan bahwa dia bisa membuat Ayub berhenti melayani Yehua. Yehua tidak setuju dengan setan, tapi dia mengizinkan setan menguji Ayub. Ini akan membuktikan apakah Ayub memang benar-benar menyayangi Yehua. Setan menyerang Ayub. Paragraf 10. Pertanyaan. Bagaimana setan menyerang Ayub? Dan bagaimana reaksi Ayub? Pertama-tama, setan merampas dan membunuh semua ternak milik Ayub. Lalu, setan membunuh hampir semua hamba Ayub. Akibatnya, Ayub jatuh miskin. Dan yang terakhir, setan menggunakan badai untuk membunuh 10 anak Ayub. Tapi, Ayub tetap setia kepada Yehua. Meskipun mengalami semua itu, Ayub tidak berbuat dosa atau menyalahkan Allah. Ayub 1 ayat 12-19 dan ayat 22. Paragraf 11. Pertanyaan A. Apa lagi yang setan lakukan kepada Ayub? Pertanyaan B. Bagaimana reaksi Ayub? Setan tidak menyerah. Dia menantang Allah lagi dengan mengatakan, "Sakiti tubuhnya, dia pasti mengutuki engkau di depan mukamu." Lalu, setan membuat Ayub terkena penyakit yang parah. Ayub 2 ayat 5 dan 7. Tapi, Ayub tetap setia kepada Yehua. Dia berkata, "Sampai mati aku tidak akan melepaskan integritasku." Ayub 27 ayat 5. Paragraf 12. Pertanyaan. Bagaimana Ayub membuktikan bahwa setan adalah pembohong? Ayub tidak tahu apa-apa tentang tuduhan setan atau alasan dia mengalami banyak sekali penderitaan. Dia berpikir bahwa Yehualah yang menyebabkan penderitaannya. Meski begitu, Ayub tetap setia kepada Yehua. Jelaslah, Ayub tidak egois. Dia bersahabat dengan Allah karena dia memang menyayanginya. Semua tuduhan setan terbukti salah. Paragraf 13. Pertanyaan. Karena Ayub setia, apa hasilnya? Meskipun Ayub tidak tahu apa yang terjadi di surga, dia tetap setia kepada Allah dan membuktikan bahwa setan sangat kejam. Yehua memberi Ayub upah karena Ayub setia. Tuduhan setan kepada kita. Paragraf 14 dan 15. Pertanyaan. Apa yang setan tuduhkan kepada semua orang? Ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari dari kisah Ayub. Sekarang, setan menuduh bahwa kita melayani Yehua karena menginginkan sesuatu dari Allah. Di Ayub 2 ayat 4, setan berkata, "Orang akan menyerahkan apapun yang dia miliki demi mempertahankan nyawanya." Setan tidak hanya menuduh Ayub, tapi juga menuduh semua orang sebagai makhluk yang egois. Ratusan tahun setelah Ayub mati, setan masih menghina Yehua dan menuduh hamba-hambanya. Ini terlihat dari kata-kata Yehua di Amsal 27 ayat 11. "Anakku, jadilah bijaksana dan buatlah hatiku senang, supaya aku bisa menjawab dia yang menghinaku." Kita bisa memilih untuk menaati Yehua dan bersahabat dengannya untuk membuktikan bahwa setan adalah pembohong. Bahkan, jika kita perlu membuat perubahan besar untuk bisa menjadi sahabat Allah,
itu akan menjadi keputusan terbaik dalam hidup kita. Ini adalah keputusan yang serius, karena setan menyatakan bahwa Anda tidak akan setia kepada Allah sewaktu mengalami masalah. Dia berupaya menipu kita agar kita tidak setia kepada Allah. Bagaimana caranya? Paragraf 16. Pertanyaan A. Cara apa saja yang setan gunakan supaya orang-orang tidak melayani Yehua? Pertanyaan B. Menurut Anda, cara apa yang bisa setan gunakan untuk membuat Anda berhenti melayani Yehua? Setan menggunakan banyak cara supaya kita tidak bersahabat dengan Allah. Dia menyerang seperti singa yang mengaum, yang berusaha melahap orang. 1 Petrus 5 ayat 8. Jangan heran kalau teman, keluarga, atau yang lain berusaha agar kita berhenti belajar Alkitab dan berhenti melakukan yang benar. Kita mungkin merasa seperti sedang diserang. Catatan kaki mengatakan, ini tidak berarti bahwa setan secara langsung mengendalikan orang-orang yang berusaha menghentikan Anda belajar Alkitab. Tapi, setan adalah penguasa dunia ini, dan seluruh dunia dikuasai oleh si jahat. Jadi, kita tidak heran jika ada yang berupaya membuat kita berhenti melayani Yehua. Akhir catatan kaki. Setan juga suka menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, dia mungkin berupaya menipu kita supaya kita tidak menaati Yehua. 2 Korintus 11 ayat 14. Cara lain yang setan gunakan adalah dengan membuat kita merasa tidak berharga dan tidak layak melayani Allah. Taati perintah Yehua. Paragraf 17. Pertanyaan. Mengapa kita menaati Yehua? Kalau kita menaati Yehua, kita membuktikan bahwa setan adalah pembohong. Bagaimana agar kita bisa taat? Alkitab berkata di Ulangan 6 ayat 5, Kasihilah Yehua Allah kalian dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan seluruh kekuatan kalian. Kita menaati Yehua karena kita menyayanginya. Semakin kita sayang kepada Yehua, kita akan semakin ingin melakukan apapun yang Dia minta. Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, mengasihi Allah berarti menjalankan perintahnya. Meski begitu, perintah-perintahnya tidak membebani. Paragraf 18 dan 19. A. Sebutkan beberapa hal yang Yehua benci. Pertanyaan B. Dari mana kita tahu bahwa apa yang Yehua minta itu masuk akal? Apa saja yang Yehua benci? Beberapa contohnya ada di kotak yang berjudul Bencilah apa yang Yehua benci, yang di edisi tercetak ada pada halaman 130. Awalnya, kita mungkin berpikir bahwa beberapa hal ini tidak terlalu buruk. Tapi, kalau kita membaca dan merenungkan ayat-ayat Alkitab yang ada di kotak itu, kita akan mengerti bahwa menaati hukum Yehua itu bermanfaat. Kita mungkin merasa bahwa kita perlu membuat beberapa perubahan dalam hidup kita. Kadang, ini tidak mudah. Tapi, kalau kita membuat perubahan itu, kita akan merasa damai dan bahagia karena sudah taat kepada Allah. Mengapa kita bisa yakin bahwa kita sanggup membuat perubahan itu? Yehua tidak pernah meminta kita melakukan apapun yang tidak sanggup kita lakukan. Yehua adalah sahabat kita, dan Dia lebih mengenal diri kita daripada kita sendiri. Dia tahu kekuatan dan kelemahan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Rasul Paulus berkata, Allah itu setia, dan Dia tidak akan membiarkan kalian mendapat godaan yang terlalu berat bagi kalian. Saat ada godaan, Dia akan memberikan jalan keluar, supaya kalian bisa bertekun menghadapinya. Yakinlah bahwa Yehua akan selalu memberi kita kekuatan untuk melakukan yang benar.
Dia akan memberi kita kesanggupan yang begitu luar biasa untuk menghadapi keadaan yang sulit. 2 Korintus 4 ayat 7. Setelah Paulus merasakan sendiri bantuan Yehua saat menghadapi kesulitan, dalam Filipi 4 ayat 13 dia berkata, "Saya sanggup menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan yang saya dapatkan dari Allah." Cintailah apa yang Allah cintai. Paragraf 20. Pertanyaan: sifat apa saja yang perlu kita tiru dan mengapa? Kalau kita ingin menjadi sahabat Yehua, kita harus berhenti melakukan hal-hal yang Yehua benci. Tapi, itu saja tidak cukup. Sahabat-sahabat Allah mencintai apa yang Allah cintai. Ciri-ciri sahabat Allah dijelaskan dalam Mazmur 15 ayat 1-5 yang mengatakan, "Oh Yehua, siapa yang boleh bertamu di kemahmu? Siapa yang boleh tinggal di gunung sucimu? Orang yang hidupnya tanpa cela, yang melakukan apa yang benar dan berkata benar dalam hatinya. Dia tidak memfitnah dengan lidahnya. Dia tidak berbuat jahat kepada sesamanya, dan dia tidak mempermalukan temannya. Dia menolak orang yang bejat, tapi menghormati orang yang menghormati Yehua. Dia menepati janji meskipun rugi. Dia meminjamkan uangnya tanpa bunga, dan dia tidak bisa disogok untuk menuduh orang tak bersalah. Siapapun yang melakukan semua itu akan tetap teguh." Sahabat Yehua meniru sifat-sifatnya dan memperlihatkan kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan hati, kebaikan, iman, kelembutan, dan pengendalian diri. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Paragraf 21. Pertanyaan: apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa menunjukkan sifat-sifat yang Allah sukai? Bagaimana kita bisa menunjukkan sifat-sifat yang bagus itu? Kita perlu tahu apa yang Yehua cintai dengan membaca dan mempelajari Alkitab secara teratur. Dengan begitu, kita akan semakin menyayangi Yehua sehingga kita semakin ingin menaatinya. Paragraf 22. Pertanyaan: kalau kita menaati Yehua, apa hasilnya? Perubahan yang mungkin perlu kita buat dalam hidup bisa disamakan seperti melepaskan baju yang lama dan mengenakan baju yang baru. Alkitab berkata di Kolose 3 ayat 9 dan 10, "Lepaskan kepribadian lama dan kenakan kepribadian baru." Memang, ini mungkin sulit. Tapi, kalau kita membuat perubahan itu dan menaati Yehua, dalam Mazmur 19 ayat 11, Dia berjanji bahwa Dia akan memberikan upah yang besar. Taatilah Yehua dan buktikan bahwa setan adalah pembohong. Layanilah Yehua bukan karena upah yang bisa kita terima di masa depan, tapi karena kita benar-benar menyayanginya. Dengan begitu, kita akan menjadi sahabat Allah. Bencilah apa yang Yehua benci. Pembunuhan. Keluaran 20 ayat 13, 21 ayat 22 dan 23. Perbuatan cabul. Imamat 20 ayat 10, 13, 15 dan 16. Roma 1 ayat 24, 26, 27 dan 32. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Spiritisme. Ulangan 18 ayat 9-13. 1 Korintus 10 ayat 21 dan 22. Galatia 5 ayat 20 dan 21. Penyembahan berhala. 1 Korintus 10 ayat 14. Mabuk-mabukan. 1 Korintus 5 ayat 11. Pencurian. Imamat 6 ayat 2 dan 4. Efesus 4 ayat 28. Berbohong. Amsal 6 ayat 16 dan 19. Kolose 3 ayat 9. Wahyu 22 ayat 15. Serakah. 1 Korintus 5 ayat 11. Kekerasan.
Mazmur 11 ayat 5, Amsal 22 ayat 24 dan 25, Maleaki 2 ayat 16, Galatia 5 ayat 20 dan 21. Kata-kata kotor dan gosip. Imamat 19 ayat 16, Efesus 5 ayat 4, Kolose 3 ayat 8. Penyalahgunaan darah. Kejadian 9 ayat 4, Kisah 15 ayat 20, 28 dan 29. Tidak menyediakan kebutuhan keluarga. 1 Timotius 5 ayat 8. Terlibat dalam perang atau politik. Yesaya 2 ayat 4. Yohanes 6 ayat 15, 17 ayat 16. Merokok dan penyalahgunaan narkoba. Markus 15 ayat 23, 2 Korintus 7 ayat 1. Ringkasan. 1. Sahabat Yehua menaatinya. Taati kata-kataku, dan aku akan menjadi Allah kalian, dan kalian akan menjadi umatku. Yeremia 7 ayat 23. Apakah kita bisa menjadi sahabat Allah? Kejadian 22 ayat 18. Yakobus 2 ayat 23. Abraham menjadi sahabat Yehua karena dia mendengarkan Allah dan beriman kepadanya. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Yehua membantu orang-orang yang taat. Mazmur 25 ayat 14, 32 ayat 8. Yehua membimbing sahabatnya. Mazmur 55 ayat 22. Yehua melindungi sahabatnya. 2. Ayub adalah sahabat Allah dan dia tetap setia. Meskipun mengalami semua itu, Ayub tidak berbuat dosa atau menyalahkan Allah. Ayub 1 ayat 22. Bagaimana setan menyerang Ayub? Dan apa reaksi Ayub? Ayub 1 ayat 10 dan 11. Setan menuduh bahwa Ayub itu egois dan tidak menyayangi Allah. Ayub 1 ayat 12-19, 2 ayat 7. Yehua mengizinkan setan untuk merampas semua yang Ayub miliki, dan setan bahkan membuat Ayub sakit parah. Ayub 27 ayat 5. Ayub tidak tahu mengapa dia mengalami banyak sekali penderitaan, tapi dia tetap setia. 3. Setan berupaya menjauhkan kita dari Yehua. Orang akan menyerahkan apapun yang dia miliki demi mempertahankan nyawanya. Ayub 2 ayat 4. Apa yang setan lakukan untuk merusak persahabatan kita dengan Yehua? 2 Korintus 11 ayat 14. Setan berupaya menipu kita agar kita tidak menaati Yehua. Amsal 24 ayat 10. Setan berupaya membuat kita merasa bahwa kita tidak berharga dan tidak layak melayani Yehua. 1 Petrus 5 ayat 8. Setan menyerang kita. Amsal 27 ayat 11. Taatilah Yehua dan bersahabatlah dengannya. Ini akan membuktikan bahwa setan adalah pembohong. 4. Kita menaati Yehua karena kita menyayanginya. Mengasihi Allah berarti menjalankan perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat Yehua? Ulangan 6 ayat 5. Semakin kita menyayangi Allah, kita akan semakin ingin menaatinya. Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Taatilah Yehua, dan itu pasti selalu bermanfaat. Ulangan 30 ayat 11-14. Yakinlah bahwa Yehua tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan. Filipi 4 ayat 13. Lakukanlah apa yang benar, dan Yehua akan memberikan kekuatan yang kita perlukan.